adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Maaf adik-adik, suara Kak Christine agak serak ya. Kak Christine agak batuk nih hari ini, karena memang Kak Christine kurang banyak minum adik-adik ya. Sebab itu adik-adik ya, kalian harus banyak minum, suara-suaranya nggak seperti Kak Christine gini. Kak Christine akan belajar minum banyak. Adik-adik, belum lama Kak Christine pergi ke Medan adik-adik. Ya, dalam acara seminar dan KKR Sumatera Bersyukur. Kak Christine senang sekali adik-adik pergi ke sana. Itu banyak beberapa hamba Tuhan ya, Bapak Pendeta Reinhard Bonke dari Amerika Serikat, dan Ibu Suset Hetting mengadakan satu KKR dan seminar adik-adik. Dan beberapa hamba Tuhan dari Indonesia yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan mengurapi mereka. Dan waktu dalam KKR itu adik-adik ya, banyak kesembuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi adik-adik. Ada yang kakinya lumpuh, ya teman Kak Christine sempat lihat waktu itu. Ketika itu dia sempat bangkit ya, dia bangun dan berdiri dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan waktu itu juga ada seorang anak kecil adik-adik, Kak Christine sempat lihat, dan Kak Christine juga doakan anak kecil itu. Waktu itu Kak Christine lihat ya, anak kecil ini udah 2 kali datang dalam KKR yang pertama. Yang hari kedua itu Kak Christine lihat anak kecil ini diam saja ya. Lalu Kak Christine tanya dengan seorang kakaknya di sebelahnya, katanya anak ini matanya yang sebelah nggak bisa lihat. Kemudian Kak Christine doakan ya, kita sama-sama doakan, dan puji Tuhan adik-adik, waktu itu Tuhan sembuhkan matanya, sehingga matanya yang sebelahnya itu yang tidak bisa lihat, dia bisa lihat sedikit-sedikit. Kita coba ini berapa gitu, dan dia bisa jawab apa yang kita tanya. Nah adik-adik, sungguh luar biasa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mengadakan KKR dan seminar di sana, dan mujizat Tuhan terjadi karena Tuhan Yesus Allah itu memang Dia Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, selain itu juga Kak Christine waktu itu sempat datang ke Danau Toba, lihat Danau Toba di sana ya. Kak Christine indah sekali lihat ciptaan Tuhan, sungguh luar biasa. Nah Kak Christine sempat bercerita, mempersiapkan satu cerita untuk kalian dengar ya. Nah yuk adik-adik, yuk kita ke sana, kita lihat Danau Toba yang Tuhan sudah ciptakan. Sekalipun kalian tidak ke sana, tapi kalian coba bisa lihat laut yang sangat indah diciptakan oleh Tuhan. Dan Kak Christine juga bercerita di sana. Yuk adik-adik, kita ke sana sama-sama ya. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Nah adik-adik, Kak Christine sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali hari ini. Kali ini Kak Christine berada dalam satu tempat, satu danau yang sangat terkenal yang ada di Sumatera. Kak Christine berharap kalian bisa lihat. Nah danau ini sangat luas sekali adik-adik, dan banyak orang-orang yang senang dan datang ke tempat ini untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Nah, adik-adik, danau ini namanya Danau Toba, ya.
Kalian bisa lihat, sekalipun mungkin kalian tidak bisa datang ke tempat ini, tapi kalian lewat program ini, kita akan lihat sama-sama. Indah sekali ciptaan Tuhan. Kak Christine waktu datang ke tempat ini, Kak Christine lihat, betapa indahnya. Tuhan itu betapa baik, Tuhan itu betapa hebat. Dia ciptakan laut yang sangat luas. Oh iya, adik-adik, Kak Christine ingat satu cerita dalam firman Tuhan. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya dia pergi berlayar, adik-adik. Dia pergi berlayar dan Kak Christine ambil dalam Lukas ya. Nah, waktu dia sedang berlayar dengan murid-muridnya, waktu itu sempat Tuhan Yesus kelelahan karena sepanjang hari kita tahu adik-adik Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan ya, menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Tuhan memberkati orang-orang bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu dia pergi ke dalam pergi sedang berlayar seperti mungkin seperti Danau Toba ini adik-adik ya, danaunya sangat luas. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sempat ketiduran adik-adik. Dia sempat ketiduran karena kelelahan, kecapean. Dan akhirnya waktu Tuhan Yesus tertidur adik-adik ya, waktu Tuhan Yesus tertidur, tiba-tiba angin kencang datang adik-adik. Waktu angin kencang itu datang adik-adik, perahunya itu goyang-goyang dan hampir terbalik ya, dan air masuk ke dalam perahu itu adik-adik. Dan waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, dia ketakutan. Bagaimana nih? Dia bayangin bagaimana nanti perahunya jatuh, perahunya terbalik. Nanti perahunya terbalik, saya terhanyut dan saya tenggelam. Semuanya murid-murid Tuhan Yesus ya, yang ada 12 itu, dia sibuk, dia ketakutan. Aduh, gimana nih gitu ya. Aduh, gimana nih nanti nih saya akan mati tenggelam di sini. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus ada ya, bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan laut ya, dia menciptakan danau, dia yang menciptakan semua alam ini. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak sadar akan hal itu. Nah, waktu itu ketika mereka sedang ketakutan, mereka ingat Tuhan Yesus. Mereka ingat Tuhan Yesus sedang tertidur. Murid Tuhan Yesus ini dia bingung. Waduh, Tuhan katanya, saya udah kebingungan nih. Lihat ini angin taufan, angin kencang datang, dan air-air mulai masuk ke dalam perahu, dan perahu hampir terbalik. Gimana ini? Kok Tuhan Yesus tidur aja? Ya, nggak ketakutan. Lebih baik kita panggil aja. Tanya ya, salah satu murid Tuhan Yesus dia bangunkan Tuhan Yesus. Dia bangunkan, lalu dia kata, Guru, bangun guru. Ya, nanti kita akan tenggelam guru. Gimana guru? Ya, kita harus berbuat sesuatu katanya. Adik-adik, waktu itu luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus itu hebat. Dia luar biasa. Waktu ketika dia bangun, ya, dia memang tahu bahwa keadaannya sangat buruk, ya, perahu hampir tenggelam. Dan waktu itu Tuhan Yesus dia langsung berdiri dan dia katakan adik-adik, dia katakan kepada angin ribut yang waktu itu sangat kencang sekali, hampir membuat perahu mereka terbalik. Lalu Tuhan Yesus berkata, adik-adik perhatikan di sini adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang kepada angin ribut, "Hei angin ribut, berhenti," katanya. Dan adik-adik, luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu adik-adik, waktu Tuhan Yesus bilang, "Hai angin ribut, berhenti." Dan tiba-tiba adik-adik, angin ribut itu berhenti adik-adik. Semua murid-murid Tuhan Yesus, semua yang tadinya ketakutan, dia kebingungan. Berhenti angin ributnya. Tiba-tiba laut kembali tenang, ya, laut kembali tenang dan perahunya kembali berlayar dengan tenang. Dan murid Tuhan Yesus dia kaget sekali. Dia lihat saat itu bahwa angin ribut yang sangat kencang yang menggoncang-goncangkan laut itu, ya, itu ketika Tuhan Yesus katakan diam dan berhenti, dan tunduk, diam dan berhenti. Nah, adik-adik, ya, lalu Tuhan bilang, "Kamu di mana imanmu?" Dia katakan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut. Tuhan itu luar biasa. Kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu mendapat keselamatan. Tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu beserta
berserta dengan adik-adik dengan Kak Christine. Kalau adik-adik dalam satu kesulitan, adik-adik ya satu saat misalnya adik-adik dalam satu kesulitan, adik-adik tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Adik-adik ingat dalam nama Yesus berdoa sama Tuhan Yesus, ya. Nah, kalian mendapatkan satu masalah, kalau sedang sakit misalnya, kalau sakit, berdoa minta Tuhan Yesus sembuhkan saya Tuhan. Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut, ya, membuat laut tenang. Oleh sebab itu Tuhan juga bisa menyembuhkan kita dari sakit kita. Nah, adik-adik, kali ini Kak Christine ingin menanamkan kepada kalian untuk kita tidak perlu takut bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa meredakan angin ribut, membuat laut tenang, tapi Tuhan Yesus dia berkuasa. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita, dan Kak Christine senang sekali bisa bertemu dengan kalian, dan Tuhan memberkati kalian. Nah, adik-adik, selamat tinggal, Tuhan memberkati. Wih, adik-adik hebat ya. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tadi Kak Christine cerita bahwa Tuhan Yesus itu di mana dia merendahkan angin ribut, angin yang sangat kencang itu sehingga perahu daripada murid-murid Tuhan Yesus itu hampir terbalik. Tapi waktu Tuhan Yesus dia bangun dan dia katakan bahwa angin ribut berhenti, dan angin ribut itu berhenti. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus dia tidak coba imannya itu dia takut dan bimbang, ya. Padahal dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan mereka. Mereka lihat Tuhan Yesus tidur dan mereka ketakutan. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Mana imanmu?" katanya. "Jangan takut dan percayalah." Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus ada beserta dengan kita setiap hari, adik-adik, di mana adik-adik berada, Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus dekat dengan kita. Seperti pujian yang sebentar akan dinyanyikan oleh teman kita, ya, Eunike, dan seorang adik kecil, dia akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa di mana Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita dengarkan sama-sama adik-adik. Hari siang dan ada pula
Adik-adik, senang sekali kita dengar pujian yang sangat indah yang dibawakan oleh Aunika dan seorang adik kecil. Dia nyanyikan satu pujian yang baik sekali, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah kita selalu ada beserta dengan kita. Sekali waktu dalam pujian dikatakan bahwa ada waktunya menangis, ada waktu tertawa, ada waktu susah, dan ada waktu bahagia. Tapi di situ Allah selalu beserta dengan kita. Dikatakan bahwa di mana ada Yesus di saat aku kecewa, ada Yesus. Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik, dan Yesus selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu adik-adik, dimanapun kita ada, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Adik-adik di rumah, adik-adik mau pergi sekolah nih, ya, adik-adik mau pergi sekolah jangan takut, ya. Kalau kalian sudah besar dan harus pergi sendiri, tidak perlu diantar mama, pergi, ya. Dan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kalian. Tapi terlebih dahulu adik-adik, kita perlu apa? Perlu berdoa. Tuhan lindungi saya, pimpin saya Tuhan dalam perjalanan saya untuk tiba di sekolah dengan selamat. Dan adik-adik, Tuhan Yesus selalu dekat dengan adik-adik dan Kak Christine. Dia ada di hati adik-adik dan hati Kak Christine. Adik-adik, apakah kalian pernah undang Tuhan Yesus masuk dalam hati? Nah, kalian ingin supaya Tuhan Yesus ada beserta dengan adik-adik. Mau? Mau ya. Kalau adik-adik mau, yuk ikutin Kak Christine berdoa. Minta undang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus itu ketuk. Ketuk pintu apa? Pintu hati, ya. Ketuk pintu, bukannya pintu rumah, tapi ketuk pintu hati adik-adik dan Kak Christine. Adik-adik mau beserta terus, bersama-sama terus dengan Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Anda akan tinggal dalam hati adik-adik dan akan selalu bersama-sama adik-adik. Yuk ikuti Kak Christine berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik buat kami. Tuhan Yesus, Kau sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami undang Yesus masuk ke dalam hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Christine akan bacakan satu ayat kepada kalian ya, yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, adik-adik firman Tuhan katakan tadi, ya, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, ya. Percayalah kepada Tuhan, maka karena Tuhan ada selalu beserta dengan adik-adik dan Kak Christine. Jangan gelisah dan percayalah kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan kembali dalam acara yang sama yang tidak kalah menarik yang saat ini sudah kita saksikan. Nah, adik-adik sampai di sini. Shalom.